Selamat sore para pemirsa yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saya Tony Amsir membawakan Warta Berita PTS tanggal 25 April. Pagi dini hari sekitar pukul 1 terjadi kebakaran di sebuah toko dupa di distrik Tainan Utara. Karena toko dipenuhi dengan kertas emas dan petasan, maka terjadi ledakan berkelanjutan di lokasi. Pak Sutri berusia 60-an terjebak di lantai 2. Meskipun berhasil diselamatkan, namun mereka telah kehilangan napas. Keduanya dinyatakan meninggal usai dikirim ke rumah sakit. Kobaran api muncul pada bangunan tambahan berbahan seng di lantai 4, asap tebal memenuhi langit. Sebuah toko dupa yang berada di Jalan Wensing Road di distrik Tainan Utara, pagi dini hari tanggal 25 terjadi kebakaran. Karena banyaknya timbunan barang yang mudah terbakar seperti kertas emas, petasan, mengakibatkan ledakan yang berkelanjutan di lokasi. Karena toko dipenuhi bahan yang mudah terbakar, petugas damkar membersihkan jalur penyelamatan untuk bisa masuk, di mana sempat terhalang akibat kertas emas yang terbakar. Petugas berhasil menyelamatkan pemilik toko beserta istrinya. Namun karena luka bakar yang parah, mereka dinyatakan meninggal usai dikirim ke rumah sakit. Tetangga menjelaskan belum lama ini petugas damkar datang dan memberikan sosialisasi, namun tak disangka tragedi tetap terjadi. Seiring dampak tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika, maka pelaporan pajak tahun ini akan diperpanjang hingga bulan Juni. Kementerian Keuangan juga telah meningkatkan batas kuota potongan guna mengurangi beban masyarakat. Jika terjadi pengurangan pendapatan, pihak yang terdampak dapat mengajukan perpanjangan bebas bunga atau pembayaran secara cicilan. Periode pelaporan pajak akan segera tiba. Seiring dampak tarif resiprokal AS, tahun ini MOF secara khusus memperpanjang batas waktu pelaporan pajak dari akhir Mei hingga akhir Juni. 可以减轻一些就是上班族或者是就是真的有经济困难的人的压力。钱可以比较宽松的，就是使用的不会很吃紧这样子。 Perusahaan atau individu yang mengalami dampak tarif Amerika selama memenuhi syarat mendapatkan tunjangan dan subsidi pemerintah pusat, pendapatan bisnis mereka berkurang, gajinya dipotong dan jumlah hari kerja berkurang, mereka dapat mengisi formulir dan mengunggah dokumen terkait untuk memperpanjang periode pembayaran pajak hingga maksimal 1 tahun atau membayar secara cicil. 营收减少的部分呢，连续2个月平均营业额，例如就比去年同期平均营业额你就减少，只要减少就可以，不用减少做一定幅度。 Kuota potongan pajak tahun ini juga dinaikkan dari 92.000 menjadi 97.000 dolar untuk syarat bebas pajak. Kuota potongan standar dinaikkan menjadi 131.000 dolar bagi kaum lajang dan 262.000 dolar bagi yang punya pasangan. Pihak yang mengasuh anak di bawah usia 6 tahun juga dapat menikmati potongan khusus untuk anak usia prasekolah sebesar 150.000 dolar untuk anak pertama. Penyewa rumah dapat mengajukan potongan khusus sebesar 180.000 untuk biaya sewa rumah. Jumlah potongan untuk pendapatan gaji dan biaya hidup pokok juga telah dinaikkan. UN Eksekutif pada hari kemarin telah meloloskan dana anggaran khusus sebesar 410 miliar dolar Taiwan dan menegaskan bahwa dana khusus ini berasal dari surplus keuangan tahunan tanpa harus hutang. Berkenaan dengan usul dari legislator partai oposisi yang meminta surplus keuangan dapat dibagikan kepada masyarakat, UN Eksekutif berpendapat jika langkah tersebut bukanlah hal yang terbaik. Tanggal 24, UN Eksekutif meloloskan konsep pedoman guna menanggapi situasi global dengan anggaran sebesar 410 miliar dolar Taiwan. Dana program pendukung industri yang awalnya sebesar 88 miliar dolar Taiwan ditingkatkan menjadi 93 miliar dolar Taiwan. Bantuan keuangan dan program pendukung industri bukan cuma standar resesi usahanya saja yang dilonggarkan dari 15% menjadi 10%, syarat untuk mendaftar subsidi transformasi dan kuota pesanan luar negeri juga telah dilonggarkan bagi pihak yang secara langsung atau tidak langsung terimbas kebijakan tarif Amerika. UN Eksekutif juga menyetujui anggaran pusat tahun 2024 dengan surplus 358,9 miliar dolar. Surplus dari laporan keuangan selama 8 tahun berturut-turut akan mampu melunasi utang 410 miliar dolar Taiwan. 你把1万块发给每一个人，倒不如你把5000块发给他手上没有5000块的人。我们就用这样的概念，把弱势先照顾起来。 Pendapatan pajak melebihi anggaran sebesar 528,3 miliar dolar. Kubu Biru mengusulkan pembagian uang tunai 10.000 dan perumusan hukum pengembalian surplus pajak. Namun ditekankan saat Taiwan menghadapi guncangan diplomatik militer dan keuangan yang besar, program distribusi uang tunai bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah saat ini.
Undang-Undang Bursa dan Sekuritas meminta agar perusahaan yang terdaftar dapat menyisihkan laba yang ada, agar para karyawan yang berada di level dasar dengan upah di bawah $63.000 Taiwan dapat dinaikkan gajinya. Tercatat ada sebanyak 1.874 perusahaan di Taiwan yang terdaftar, dan tahun ini wajib menyesuaikan peraturan dengan undang-undang yang ada. Dengan demikian, karyawan dapat menikmati keuntungan laba perusahaan. Dalam rangka mempertahankan tenaga terampil, perusahaan meluncurkan program kepemilikan saham karyawan, yang berarti selama perusahaan memperoleh laba, karyawan juga mendapat bonus. Namun mulai tahun depan, staf perusahaan terdaftar seperti ini juga berpeluang menerima laba walau tidak membeli saham perusahaan. 6万3以下，那其实会鼓励企业就是可以有一些盈余去提拨给就比较基层员工。 Menurut amandemen UU Bursa dan Sekuritas, perusahaan terdaftar diharapkan menyisihkan sebagian laba tahunan mereka untuk dijadikan bonus atau kenaikan gaji pegawai tingkat dasar. SFC juga mengumumkan total 1.874 perusahaan terdaftar di Taiwan harus menyelesaikan program anggaran tahun ini agar karyawan tingkat dasar mereka berpeluang mendapat manfaatnya mulai tahun depan. Menurut pengumuman Kementerian Ekonomi, yang dimaksud dengan karyawan tingkat dasar adalah staf non-manager perusahaan kecil dan menengah yang gaji bulanannya kurang dari $63.000 Taiwan. 有这样子的一些指标性的比率的话，我觉得会去影响到一些企业，因为这个可能就会影响到他的人才啊、吸引等等的。 Kebijakan ini menargetkan karyawan tingkat dasar karena selain dapat mencegah pejabat eksekutif meraup untung, juga akan meningkatkan daya saing upah Taiwan secara keseluruhan. Namun berhubung tidak ada sanksi dalam UU Bursa dan Sekuritas, jika pelaku usaha tidak merevisi pedoman pembagian laba sesuai hukum, unit yang bersangkutan akan dilibatkan untuk memberikan pengawasan. Seorang legislator mengungkapkan di pasar malam atau toko online banyak beredar bungkusan kacang kenari panggang yang berasal dari Xinjiang, Tiongkok. Banyak di antaranya yang belum melalui proses pemeriksaan produk impor sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan hanya ada 1 dari 9 produk serupa yang memenuhi syarat. Usai diolah, kulit kacang kenari menjadi lebih mudah untuk dikupas dan dinikmati. Bungkusan kacang kenari panggang Xinjiang, Tiongkok kini merupakan camilan populer dan dapat ditemukan di platform belanja online. Beberapa legislator meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyelidiki sejumlah besar produk yang dijual secara daring, di mana belum melewati prosedur pemeriksaan produk impor. Pakar mengingatkan bahwa makanan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak mencantumkan label bahan dapat menimbulkan risiko keamanan pangan. FDA menyebutkan pada tahun ini telah menemukan 31 perusahaan makanan produk Tiongkok yang melanggar peraturan dan akan ditindak sesuai dengan hukum. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan kebun binatang di India. Kita sudah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.